kehidupan, kekuatan iman, pondasi iman kekristenan itu seharusnya dibangun dari rumah. Dan inilah kembali peran orang tua begitu penting. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkali-kali di dalam kitab Musa, berkali-kali Musa itu menyerukan panggilan pembinaan rohani ini untuk orang tua. Ulangan pasal yang ke-6, kitab Keluaran, dan kitab-kitab yang lain, itu jelas bahwa ibadah keluarga harus dilakukan di rumah masing-masing. Dan pembinaan kerohanian ini dimulai dari rumah, dan itulah peran orang tua di sana. Tuhan memerintahkan mereka untuk tugas menjelaskan arti dan makna perayaan itu kepada anak-anak mereka. Berbicara ibadah keluarga. Saudara dan saya juga dipanggil hari ini mengingat kembali panggilan saudara dan saya sebagai orang tua Kristen, sebagai pembina rohani keluarga. Kita dipanggil untuk terus menjelaskan arti dan makna kebaikan Tuhan, karya Kristus dalam hidup kita. Ibadah berbicara tentang sikap hati. Ibadah berbicara bagaimana kita meletakkan diri, meletakkan hati kita terhadap sesuatu yang lebih berotoritas di dalam hidup kita. Itu sebabnya ibadah juga tidak bisa lepas dari konsep keselamatan. Mengapakah kita datang ke gereja beribadah? Mengapakah kita datang untuk beribadah kepada Tuhan? Karena ada satu konsep keselamatan yang ada dalam pikiran dan pemahaman kita, yaitu Allah berinisiatif terlebih dahulu menyelamatkan kita, membebaskan kita. Setelah itu kita diundang untuk beribadah kepada Tuhan. Bukankah ini yang Tuhan katakan melalui Musa kepada Firaun, biarkan umatku itu pergi beribadah kepadaku di Gunung Sinai. Maka saudara dan saya harus memahami, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Kita dibebaskan daripada kuasa dosa itu. Dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana kemudian ada satu sikap hati sujud menyembah. Sekali lagi berbicara bagaimana meletakkan otoritas diri itu di bawah otoritas Tuhan. Sujud menyembah. Kita juga bisa pahami di dalam satu nuansa tunduk, setuju, dan ikut mentaati akan perintah itu. Nah, karena itu di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ada sikap mereka yang kemudian merendahkan diri mereka dalam ibadah itu. Dalam konsep pemahaman itu ada satu sikap yang mereka lakukan, yaitu merendahkan, tunduk di hadapan Tuhan. Kenapa mereka tunduk? Karena ada satu pengenalan. Kenapa mereka bersujud? Karena ada satu pemahaman. Pemahaman, pengenalan akan Allah yang mereka percayai. Pengenalan akan Allah yang akan membebaskan mereka dari belenggu akan perbudakan di Mesir. Dan bukankah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian inilah waktu kita menghayati kembali konsep ibadah yang benar. Karena disitulah kita melihat akan kebesaran Allah, kekudusan, dan kemuliaannya yang akan ditunjukkan. Itu sebabnya di dalam ibadah yang benar adalah kita sedang menonjolkan kebesaran Tuhan, bukan menonjolkan kebesaran diri. Ini adalah konsep ibadah yang benar. Bagaimana kita mengagungkan kemuliaan Tuhan, membesarkan Tuhan, bukan membesarkan diri. Dan disitulah kita melihat Bapak Ibu, sikap hati dalam ibadah itu adalah membesarkan Tuhan. Meninggikan Kristus, bukan meninggikan diri. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, itu sebabnya konsep ibadah seharusnya mempengaruhi seluruh hidup kita. Ibadah yang benar itu tidak dipengaruhi oleh kondisi yang berbeda-beda. Karena pertanyaan yang mungkin penting untuk kita renungkan adalah, apakah ketundukan kita kepada Tuhan? Apakah sikap kita saat ini itu tetap konsisten sepanjang masa? Tetap setia, punya sukacita yang sama. Ketika mungkin minggu-minggu depan atau mungkin Senin sampai Sabtu kita menghidupi konsep ibadah kita. Di tempat kerja, di rumah kita, dimanapun kita berada. Kita tetap memiliki konsep ibadah yang sama. Kenapa? Karena seringkali kita bisa jatuh di dalam konteks keadaan yang berbeda-beda. Sikap menyembah ini apakah hanya kita lakukan ketika segalanya baik? Bagaimana ketika masa sulit datang? Bagaimana di saat pandemi seperti ini? Apakah masih ada sikap menyembah itu? Bagaimana ketika kita mungkin mengalami satu kesulitan-kesulitan ekonomi dalam keluarga? Bagaimana ketika kita mengalami tantangan-tantangan di dunia kerja kita? Bagaimana kita mengalami satu pergumulan di dalam dunia perkuliahan kita? Apakah sikap kita menyembah Tuhan tetap sama? Benar di hadapan Tuhan.
Nah karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah yang tulus, ibadah yang benar, seharusnya itu tidak dipengaruhi oleh kondisi yang berbeda. Saat ini kita tetap menyembah Tuhan yang layak disembah. Terlepas dari kondisi hidup kita. Baik susah, baik senang. Baik itu lancar atau tidak lancar. Baik itu keadaan yang berbeda-beda. Ada sikap hati yang tetap sama menyembah Tuhan. Kenapa? Karena ada pemahaman yang mendasari seluruh konteks pergumulan kita itu, keadaan kita itu, yaitu kebaikan Tuhan, karya Allah. Maka pusat seluruh hidup kita adalah beribadah kepada Tuhan. Apakah kita menyadari bahwa waktu kita kerja di kantor, kita juga sedang beribadah kepada Tuhan? Apakah ketika kita bekerja, kita kuliah, kita melayani, kita sedang menyembah Tuhan atau tidak? Ini adalah pertanyaan penting, saudara. Tapi ketika kita mau kembali kepada firman, kita melihat bahwa seluruh konteks hidup kita itu adalah panggilan beribadah. Itu sebabnya Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-12, persembahkanlah seluruh hidupmu, seluruh tubuhmu itu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang hidup, itu berarti ada sesuatu yang mati sebelumnya. Kita sudah dihidupkan oleh kematian Kristus untuk hidup bagi Tuhan. Kudus, kita dipanggil untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kudus itu. Hidup kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, marilah kita terus hidup sebagai umat Allah di tengah-tengah dunia berdosa ini. Menghidupi identitas kita sebagai anak-anak Allah. Nah karena itu seluruh hidup kita tidak terlepas daripada konsep ibadah kita kepada Tuhan. Apa yang menggerakkan kita melakukan kehendak Tuhan? Karena kita sadar, pertama kita tidak layak. Namun Allah selamatkan kita. Kedua, kita dikasihi oleh Tuhan. Yang seharusnya tidak layak untuk dikasihi. Dan ketiga, ada pengharapan di dalam Kristus. Yang terus menggerakkan hidup kita menantikan Kristus untuk kedua kalinya.